Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ketika orang-orang kafir itu membuat makar, membuat rencana. Makar yamkuru nabika, membuat makar, membuat rencana tentang kamu Muhammad. Rencananya apa di dalam ayat itu? Liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhriju. Ada 3. Ketika orang kafir Quraisy Mekah, orang musyrik itu membuat rencana kepada kamu. Rencananya apa? Karena ini sebuah rumus dan nanti tidak akan berubah dalam perjalanan hidup manusia sampai akhir zaman, agar kita memahami dan menghayati posisi keimanan kita. Rencana orang kafir itu, makar orang kafir itu 3. Liyusbituka, akan memenjara kamu, au yaqtuluka, akan membunuh kamu. Rencana yang ketiga, au yukhrijuka, atau mengekstradisi kamu, mengusir kamu dari kampung halaman, dibuang ke luar negeri, diekstradisi. Itu rumusnya 1. Dari dulu hingga nanti akhir zaman, orang kafir itu planningnya kepada umat Islam tidak keluar dari 3 itu. Persatuan, kerukunan itu yang kokoh dan sejati ketika bersatu di atas iman. Ba'dukum li ba'din adu, antara kalian dengan kalian yang lain nanti akan saling musuh-musuhan. Itu sudah dinas ketika Bapak kita, Bapak manusia dari surga diturunkan ke muka bumi ini. Lah iblis yang menarik saat itu datang menampakkan diri syaikhun jalilun, seperti orang yang sudah sepuh, matang pikirannya, jenggotnya lebat, kemudian berpenampilan performanya sangat karismatik, tokoh dari Najd. Ditakdirkan oleh Allah kehadiran iblis di majelis itu. Setelah diizinkan, dia tampak seperti orang yang sudah sepuh, yang mulia dari Najd. Akhirnya pimpinan majelis di Darun Nadwah itu, kita punya masalah kekuasaan dan kenyamanan yang ada di Mekah ini akan dirongrong oleh sebuah pahaman yang dirembeskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi para pengikutnya sudah punya basis teritorial, tempat qaidah aminah, tempat yang aman yang mendukung ideologi mereka. Nanti akan mengganggu ekonomi, mengganggu kejayaan dan kemuliaan kita yang ada di Mekah, orang Quraisy ini. Nah, ini mengganggu kita benar. Apalagi kita biasa rihlatas syita iwas-shaif. Kita sering rihlah, berdagang, bangun ekonomi dengan negeri-negeri luar pada musim panas, musim dingin, mesti keluar dari Mekah. Dan ini akan terganggu kita. Dimukodimahi dengan narasi yang orang itu terbawa, akhirnya masalah dilemparkan ke majelis. Sekarang apa pendapat para tuan-tuan semuanya untuk masalah negeri kita ini? Oleh itu majelisnya rezim seperti itu kalau kita bahasakan. Nah, ketika di majelis itu pertama kali yang menyampaikan salah satu tokoh Quraisy, Muhammad ini harus kita usir dari Mekah. Kemudian kita bangun dan kita tata masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal
minna salihah a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati. Di dalam surat Al-Anfal ayat 30 Allah berfirman sebagai pemberangkatan untuk melanjutkan sejarah Nabi kita. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ketika orang-orang kafir itu membuat makar, membuat rencana, makar yamkuruna bika, membuat makar, membuat rencana tentang kamu Muhammad. Rencananya apa? Di dalam ayat itu, liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhriju. Ada 3. Ketika orang kafir Quraisy Mekah, orang musyrik itu membuat rencana kepada kamu. Rencananya apa? Karena ini sebuah rumus dan nanti tidak akan berubah dalam perjalanan hidup manusia sampai akhir zaman, agar kita memahami dan menghayati posisi keimanan kita. Rencana orang kafir itu, makar orang kafir itu 3. Liyusbituka, akan memenjara kamu. Au yaqtuluka, akan membunuh kamu. Kalau tidak 2, 1 dan 2 tidak. Rencana yang ketiga, au yukhrijuka, atau mengekstradisi kamu, mengusir kamu dari kampung halaman, dibuang ke luar negeri, diekstradisi di Guantanamo, padahal penduduk Indonesia, tapi penjaranya ditaruh di Guantanamo, dijerat pasal teroris. Itu rumusnya 1. Dari dulu hingga nanti akhir zaman, orang kafir itu planningnya kepada umat Islam tidak keluar dari 3 itu. Itu yang harus kita hayati, harus kita sadari, kemudian kita kuatkan maknawiyat di atas kebenaran agar kita tidak gagap resiko itu, karena itu ayat. Jadi saat itu sampai akhir zaman nanti, program orang kafir itu tidak keluar dari 3 ini. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhriju. Orang kafir itu rencananya kepada kamu Muhammad, kamu akan dipenjara, ditangkap, dipenjara sampai mati, sudah sampai sepuh, walaupun rukuk pun sudah payah, apalagi sujud. Kayak orang tua kita, Ustadz Habibie itu bagian dari program kafir. Kita harus yakin makar dan rencana ditutupi kayak apapun. Nah, itu maksud kami kalau kembali kepada kaidah rumus ayat ini. Orang-orang yang soleh yang lain lah yang ditangkap di penjara, ahlul iman, itu tidak lepas dari program. Kalau kita kembalikan kepada ayat, kalau tidak di penjara ditangkap, mesti akan dihabisi, dibunuh. Kalau tidak dibunuh tidak bisa, nanti ditangkap, diekstradisi ke luar negeri, dibuat garis demarkasi dan dipisah dari kaum muslimin agar tidak mewariskan nilai-nilai perjuangan. Itu sudah rumus. Kami berangkatkan ayat ini karena
nanti kisah Nabi ini menarik. Sejarah Nabi ketika mau hijrah. Namun ujung ayatnya wayam kuruna wayam kurullah. Mereka punya rencana, mereka punya makar. Tapi Allah juga punya rencana. Lah kita ini yang ketir-ketir agar kita terus istiqomah dibuat oleh Allah. Rencana kita itu direncanakan oleh Allah, rencana yang baik. Wayam kuruna wayam kurullah. Allah itu mereka punya rencana, punya makar kepada kamu Muhammad, pada kamu umat Islam. Tapi Allah juga punya rencana. Ayo kuat yang mana? Rencana Allah atau rencana kamu? Lah ini urusan akidah dan keyakinan hati kita. Kalau kita berbuat di atas kebenaran. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Nah, itu di surat Al-Anfal ayat 30 itu sejarah ayat ini ketika orang-orang Quraisy sudah pada bingung, sudah hilang akal. Ini digulung, kalau tikar digulung, artinya dengan pendekatan yang sangat kekerasan. Umat sahabat pengikut Nabi kita Muhammad SAW ini kok tetap kuat. Digulung, kalau tikar itu karpet kayak digulung, dihabisi, sudah nggak ada karpetnya lagi di lantai gini, digulung, disiksa, tapi kok tetap kuat. Bahkan ada celah setelah perjanjian yang disepakati di Aqabah itu, laluan untuk hijrah besar-besaran itu sudah terendus, sudah diendus oleh orang-orang Quraisy. Kok ninggalkan istrinya kuat, ninggalkan harta benda yang mapan kuat, ninggalkan kekerabatan yang sudah kokoh, umurnya sudah seperti itu kuat, hijrah ke daerah yang belum jelas masa depan, belum jelas kenyamanan, belum jelas siapa saudaranya, ke Yasrib, Madinah saat ini namanya. Itu bingung, ini besar-besaran hijrahnya sendirian dan sebagainya, perempuan, anak laki-laki. Akhirnya kebingungan orang-orang Quraisy ini diabadikan di dalam sejarah oleh para pakar sejarah itu. Satu hari, tepat hari Kamis kayak gini, Kamis pagi, cuma tentunya beda tanggal dan jamnya. Pokoknya ingat kami itu hari Kamis pagi bulan Safar, para punggawa Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu berkumpul. Para syahadat, para pembesar, para malaul kaum, para tokohnya berkumpul di Darun Nadwah, yaitu gedung DPR MPR-nya lah. Kalau bahasa kita hari ini ya itu gedung DPR MPR. Urusan think tank buat renstra, rencana dan strategi. Tujuannya apa? Karena mengingat kebudayaan, tradisi, kekokohan dan kenyaman negeri kita, rezim Quraisy, bahasa hari rezim Quraisy nanti ketika umatnya Rasulullah, sahabat Rasulullah pada hijrah, kemudian dia punya basis kekuatan, tempat teritorial yang mendukung keislamannya. Wah, kita nanti akan jadi ancaman. Nah, itu sejarah ini kan terus terulang. Hanya ruang, waktu dan masanya yang berbeda, tapi pola itu kan tetap sama. Akhirnya rezim risau, penguasa Mekah kafir Quraisy itu risau. Lah ini pada hijrah semua. Lah yang dibidik sahibud dakwah Nabi kita Muhammad SAW masih ada di Mekah. Maka mereka berkumpul pada hari Kamis pagi bulan Safar. Itu tahun ke-13 kenabian. Ada yang menyebutkan ahli sejarah tahun 14, membahas, buat rencana kita apa, strategi kita menghadapi ini kok terus digulung dengan kekuatan, disiksa, tetap kuat, digalang dengan pendekatan, diberi sesuatu juga tetap nggak bergeming.
Akhirnya di Darun Nadwah, lembaga, kantor macam kantor DPR MPR negeri yang kita cintai ini, jadi di situ membahas langkah-langkah untuk memadamkan matahari. Maksudnya untuk memadamkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam majelis itu yang menarik disebutkan dalam sejarah ada iblis hadir. Iblis yang sama-sama dulu di surga bersama orang tua kita, kemudian kulnah bitu minha jami'an, turunlah kamu, ba'dukum li ba'din aduwun, antara satu dengan yang lain kamu itu nanti akan bermusuhan. Setelah diturunkan dari surga Nabi Adam dan Hawa, kemudian iblis, antara kamu dengan satu dan yang lain itu akan bermusuhan. Nabi Adam bermusuhan dengan iblis, iblis bermusuhan dengan Nabi Adam kadang juga mesti bermusuhan dengan istri. Kalau nanti semuanya tidak di atas syariat, mesti akan bermusuhan. Itu sudah kaidah. Jadi bagaimana kita tidak agar bermusuh dan bertengkar, mesti harus di atas iman. Persatuan, kerukunan itu yang kokoh dan sejati ketika bersatu di atas iman. Ba'dukum li ba'din adu, antara kalian dengan kalian yang lain nanti akan saling musuh-musuhan. Itu sudah dinas ketika Bapak kita, Bapak manusia dari surga diturunkan ke muka bumi ini. Lah iblis yang menarik saat itu datang menampakkan diri syaikhun jalilun, seperti orang yang sudah sepuh, matang pikirannya, jenggotnya lebat, kemudian berpenampilan performanya sangat karismatik, tokoh dari Najd. Itu ditakdirkan oleh Allah kehadiran iblis di majelis itu. Setelah diizinkan, dia tampak seperti orang yang sudah sepuh, yang mulia dari Najd. Akhirnya pimpinan majelis di Darun Nadwah itu begini, kita punya masalah kekuasaan dan kenyamanan yang ada di Mekah ini akan dirongrong oleh sebuah pahaman yang dirembeskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi para pengikutnya sudah punya basis teritorial, tempat qaidah aminah, tempat yang aman yang mendukung ideologi mereka. Nanti akan mengganggu ekonomi, mengganggu kejayaan dan kemuliaan kita yang ada di Mekah, orang Quraisy ini. Nah, ini mengganggu kita benar. Apalagi kita biasa rihlatas syita iwas soif. Kita sering rihlah, berdagang, membangun ekonomi dengan negeri-negeri luar pada musim panas, musim dingin, mesti keluar dari Mekah. Nah, ini akan terganggu kita. Nah, di mukodimahi dengan narasi yang orang itu terbawa, akhirnya masalah dilemparkan ke majelis. Sekarang apa pendapat para tuan-tuan semuanya untuk masalah negeri kita ini? Itu majelisnya rezim seperti itu kalau kita bahasakan. Nah, ketika di majelis itu pertama kali yang menyampaikan salah satu tokoh Quraisy, Muhammad ini harus kita usir dari Mekah. Kemudian kita bangun dan kita tata masyarakat kita sesuai dengan ideologi kita. Biarkan mereka pergi kemana saja, yang penting jangan sampai tinggal di Mekah. Nah, itu pendapat yang pertama. Akhirnya pendapat itu dikomentari oleh Syaikhun Jalil, oleh orang tua yang sangat karismatik, berpengaruh, yang itu penampakan iblis. Iblis menampakkan kasat di alam manusia seperti orang tua tadi. Jawaban iblis gimana? Kalau dia engkau ekstradisi, artinya engkau usir dari kampung halamannya, dari Mekah ini, kalian sudah tahu semua. Fa inna wa hasana nutkihi
Lesan dia itu sangat bagus, sangat manis apa yang dibaca. Banyak orang yang tersentuh dan tersihir ketika mendengarkan apa yang keluar dari lesannya, yaitu Al-Quran. Itu iblis memberikan peringatan, kalau hanya kamu keluarkan dari Mekah, engkau biarkan kemana dia pergi, kalian tahu kan apa yang diucapkan oleh Muhammad itu sangat manis, sangat baik. Orang mesti akan tersihir, tersentuh, hatinya akan luluh, pasti akan bisa ikut, karena tidak meyakini kalau itu Al-Quran. Nah, dengan begitu dia nanti akan bisa mengumpulkan orang, kemudian buat sebuah kelompok, komunitas dikendalikan oleh dia, oleh Muhammad. Nah, akhirnya ada yang usul lagi. Usulan yang kedua, kalau begitu, ini yang sangat sadis. Kesimpulan dari berbagai usulan-usulan itu, sekarang saya punya usulan, bagaimana setiap kabilah-kabilah dari yang ada di Mekah ini, dari kabilah-kabilah Quraisy ini, mengutus salah satu utusan, pemuda yang tangguh, pemuda yang cakap, pemuda yang lasak, kemudian utusan-utusan dari suku-suku itu, para pemuda itu kita pegangi pedang, yang tujuannya nanti harus menghabisi nyawa untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ide itu dilontarkan dari Taghut Abu Jahal. Sontak ide yang cemerlang itu langsung diberi pemanis, kemudian dikokohkan oleh Syekhun Jalil, oleh orang yang sudah tua tapi berpenampakan seolah sangat wibawa, tapi itu ternyata iblis laknatullah alaihi. Lah, inilah ide yang tidak ada yang lebih bagus daripada ini. Idenya mesti harus dibunuh, tapi caranya sangat indah, sangat menarik, sangat cantik kalau bahasanya, sangat cerdas. Seluruh kabilah-kabilah, suku-suku yang ada di Arab, khususnya Quraisy itu, para suku itu harus ada utusan satu pemuda. Dipilih pemuda yang cakap, tangguh, samapta. Nah, setelah itu kalau membunuh nanti, pembunuhan siapa yang bisa membunuh, tapi nilai pembunuhan itu ditanggung oleh seluruh kabilah. Darah itu akan ditanggung oleh seluruh kabilah yang ikut itu. Hingga akhirnya Bani Hashim, marganya Nabi kita Muhammad SAW tidak akan bisa menuntut kisos, karena ini ditanggung oleh seluruh kabilah yang ada. Itulah ide Abu Jahal. Akhirnya diamini, kemudian diberi sebuah penegas, ini ide yang sangat bagus, tidak ada ide yang lebih bagus daripada ini. Nah, begitulah inti kesimpulan pertemuan di majelis Darun Nadwah para tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian dihadiri, takdir Allah dihadiri iblis laknatullah tadi, yang menampakkan dirinya di alam manusia seperti Syekhun Jalil, orang yang sudah tua tapi seolah-olah sangat wibawa dan sangat visioner tadi. Akhirnya hari itu telah berlalu, kemudian gerakan dan majelis ini adalah majelis yang clandestine, majelis yang sifatnya sirriyah, rahasia, tidak dipublish senyap-senyap, hanya orang-orang tertentu yang datang, kemudian penyampaian kepada tokoh-tokoh yang lain, suku-suku kabilah yang lain untuk menghadang saddun an sabilillah, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah ini, sangat rahasia. Itu sudah dimaklumi. Akhirnya sudah ada penetapan untuk eksekusi hari H dan waktu W.
penetapan kapan para operator yang ada di lapangan itu untuk mengeksekusi, membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah ditetapkan harinya, nah inilah ahlul iman yang harus diyakini agar kita terus sabar istiqomah di atas keimanan. Allah tidak diam. Allah merintahkan malaikat Jibril untuk turun menyampaikan kepada Nabi kita hasil pertemuan rapatnya tokoh-tokoh Quraisy yang ada di Darun Nadwah. Nanti jam sekian, hari sekian, mereka akan membuat rencana untuk membunuh kamu. Itu malaikat Jibril sudah memberitahu. Akhirnya karena berita seperti itu sudah sampai kepada Rasulullah lewat wahyu Allah, Allah memberitahu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan untuk mengokohkan, menguatkan, memberitahu kepada Nabi kita. Inilah keimanan yang maksud kami agar kita mendekat, terus mempelajari ajaran para nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anam, sayyidul anbiya wal mursalin ini, itu berbanding agar kokoh istiqomah kekuatan tauhid kita, akidah kita, yang dengan itu nanti layak Allah itu memberikan kekuatan kepada kita. Itu seperti ayat itu, walaqad atainal kitabah, sungguh telah kami, walaqad ataina Musal kitabah wa qafaina min ba'dihi birrusul wa ataina Isabnal Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Kami kuatkan Isa itu dengan Ruhul Kudus. Ruh kudus yang suci. Ruh yang suci itu malaikat Jibril. Kami kuatkan lantaran lewat malaikatku, pembantuku ada itu Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Waktu bayi bisa bicara, ketika lahir dijaga dan diselamatkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, tidak diganggu oleh setan. Mau dibunuh oleh Bani Israel, langsung diselamatkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, diangkat ke langit sampai hari ini, yang nanti Nabi Isa akan turun lagi. Itu namanya ta'yid. Nah, Nabi kita dalam kondisi seperti itu, Allah turun tangan, memerintahkan Ruhul Kudus, memerintahkan malaikat Jibril, roh yang suci itu malaikat Jibril, memberitahu kalau kamu nanti jam sekian, orang-orang Quraisy telah membuat kesepakatan, hasilnya demikian, maka hendaklah engkau berangkat hijrah. Lah gitu. Ini maksud kami, kalau kita bawa kepada alam pribadi kita, kekuatan iman, tauhid dan akidah kita, ibadah kita, kedekatan kita untuk menjadi walinya Allah, sebatas itu ta'yid, pengokohan, penguatan Allah kepada kita. Dijaga. Akhirnya ketika Nabi sudah dapat berita seperti itu pada siang, waktu zuhur itu, pada siang hari yang orang banyak istirahat karena panasnya Mekah yang sangat menyengat itu, beliau keluar memberitahu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diberitahu kalau mari kau nemani aku untuk pergi dari Mekah. Pokoknya berita yang didapat dari Nabi lewat malaikat Jibril tadi disampaikan. Bayangkan umur sudah 53 tahun, 54 Pak sekalian. Dalam kondisi yang sifatnya mendadak tanpa perencanaan. Dia harus meninggalkan rumahnya. Abu Bakar, dia harus meninggalkan istri dan anak-anaknya. Keluarganya tidak hanya satu, lebih dari satu keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga, 4 keluarga. Itu suatu yang lumrah, bukan suatu yang luar biasa. Itu dengan ringan disiapkan 2 kendaraan dan perbekalan yang layak untuk bisa mengcover perjalanan dari Mekah ke Madinah, yang itu pun belum jelas. Akhirnya Abu Bakar dengan kecerdasannya, beliau memanggil secara senyap-senyap
semacam guide, pemandu jalan agar nanti tidak kesasar dan ngawur dikejar oleh orang Quraisy, namanya Abdullah bin Uraikid. Itu yang memandu perjalanan Nabi kita bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di siang hari itu membayar pemandu, berarti 3 orang pemandu itu berjalan di depan Nabi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, jadi 3 orang itu. Nah, setelah diberitahu itu, kita maklumi dalam sejarah ini, dalam kondisi orang-orang Quraisy sedang istirahat siang karena panasnya Mekah sangat dahsyat seperti itu, tidak begitu ketahuan, namun beliau membuat siasat agar nanti untuk mengecoh perjalanan yang sudah dimaklumi oleh mereka. Beliau membuat manuver, kita menghayal dari zona Masjidil Haram yang tepatnya dulu kalau kita menghayal rumah Nabi itu perpustakaan yang sekarang sudah hilang di daerah Marwa itu, terus keluar sedikit itu sampai menuju Jabal Thaur, gunung yang kayak Thaur itu kerbau. Dari Masjidil Haram itu, sekitar Masjidil Haram itu rumah Nabi, menuju Jabal Thaur, menuju gunung Jabal Thaur itu berapa kilo itu. Terus beliau naik ke gunung yang tinggi itu, tinggal di Jabal Thaur itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Selama masa itu Putri Abu Bakar mengirim merangsum makanan di saat-saat covernya saat pengembala kambing di bukit-bukit Jabal Thaur itu ada, kemudian dia naik, intinya untuk kamuflase agar tidak terbaca gerak-geriknya Putri Abu Bakar As-Siddiq yang mendapat julukan Dzatun Niqatain, seorang putri yang mendapatkan dua sabuk karena kain yang dipakai itu kurang, disobek jadi 2 bajunya untuk berjibaku ngirim rangsum makanan selama 3 hari 3 malam itu setiap hari. Itu di Jabal Thaur. Nah, orang-orang Quraisy kan bingung, loh kalau keluar ndak ada nanti gitu. Nah, dari situlah hingga dalam sejarah kondisi yang sangat mencekam, orang-orang Quraisy dan para algojo yang sudah disiapkan dari masing-masing kabilah para pemuda dengan pedang yang sudah siap untuk menghunus, menyembelih dan membunuh Nabi tadi, itu mencari, dan pencarian pun sampai dekat bahkan di atas Jabal Thaur, hingga di Jabal Thaur itu mencekam dan rasa takutnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau sampai tidak berani bersuara dan bergerak, meskipun ada riwayat sampai digigit ular. Itu demi mengawal Nabi kita, mujahadah Abu Bakar As-Siddiq, jasad beliau direlakan digigit hewan ular seperti itu, kemudian tidak disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Itu di Jabal Thaur. Nah, itu 3 hari 3 malam. Nah, akhirnya ketika Nabi perginya dari Mekah itu tidak diketahui oleh publik, oleh orang-orang Quraisy, karena siang hari yang sangat panas, banyak orang yang ada di dalam rumah dan istirahat. Rencana mereka kan datang ke tempat Nabi ketika malam hari. Para algojo tadi sejarahnya membuat rencana penentuan hari H dan waktu W-nya untuk dieksekusikan di rumah Nabi. Lah saat itu Ali bin Abi Thalib sudah dipeseni, nanti malam itu para pemuda-pemuda dari berbagai kabilah telah bekerja sama, telah bersepakat akan bunuh aku. Maka kamu tidur di tempatku ini, tidur di tempat tidurku ini, selimutku ini yang juga harus engkau pakai. Nah gitu. Akhirnya orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda yang utusan dari berbagai kabilah tadi, itu mengendap secara clandestine dan senyap-senyap gerakan itu, mengintip Nabi itu masih ada, kok masih di atas tempat tidur.
Kita maklumi kebiasaan Nabi. Dalam riwayat-riwayat itu, Nabi itu cepat tidur setelah Isya dan cepat bangun ketika tengah malam. Ini yang kadang sunnah itu pun sebagian ahlul iman tidak memahami. Nabi cepat istirahat. Kalau tidak ada urusan di awalul lail, ketika selesai sholat Isya. Kalau tidak ada urusan yang urgen, tapi cepat bangun untuk sepertiga malam terakhir, keluar dari rumah mesti bermunajat sholat malam di Masjidil Haram. Itu ya, kita menghayal mudah saja tempatnya. Dari dulu perpustakaan itu kalau di tahun 90-an berapa lah, ke Masjidil Haram di sepertiga malam yang terakhir bermunajat di samping Ka'bah. Itu sudah dimaklumi oleh orang Quraisy. Kalau Nabi itu cepat istirahat, kemudian tengah malam duluan masuk Masjidil Haram. Lah akhirnya para utusan-utusan ini ketika melihat Nabi jam sekian kok masih di atas tempat tidur, ditunggu. Paling nanti jam sekian sepertiga malam terakhir itu biasanya dibangun, akan keluar dari rumah dan beliau menuju Masjidil Haram. Itu sudah dimaklumi ritme kebiasaan Nabi itu. Nah, istilahnya sudah diinteli sudah sekian masa. Kerja intelijen itu sudah sebelum eksekusi di lapangan itu sudah berbulan-bulan. Kebiasaan malam Nabi seperti itu sudah dimaklumi, makanya disanggong, ditunggu oleh para al-guju dari utusan-utusan kafilah tadi. Begitu tengah malam, sepertiga malam yang pertama, kedua, sepertiga malam terakhir, kok tetap tidur terus ini? Nggak bangun-bangun ini. Nah terjadilah pendobrakan dari istilahnya Densus itu hari ini. Digebrak rumahnya dengan paksa tanpa izin, padahal masuk rumah, masuk pagar tanpa izin pun ada pasalnya. Apalagi membunuh orang, nah gitu. Langsung digebrak itu. Ternyata Ali bin Abi Thalib. Kecilik kan? Itulah maksud kami ayat yang kami bacakan mengawali tadi. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Jika orang kafir itu punya rencana makar kepada kamu untuk membunuh, untuk memenjara atau mengekstradisi, mengusir kamu dari kampung halaman ke luar negeri, Allah juga punya rencana. Dijawab oleh Allah rencananya orang-orang Quraisy yang ada di Darun Nadwah itu. Bahkan atas restu dan dukungan iblis pun, laknatullah, yang sampai menampakkan diri di alam manusia iblis seperti orang syekh yang jalil tadi, itu dijawab oleh Allah makar mereka. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sebaik-baik rencana itu Allah. Akhirnya dia kecelik. Mereka menunggu dari malam, tidak ketahuan itu. Ternyata Allah membuat rencana lain yang tidak mereka ketahui. Dikejarlah ke sana kemari dalam keadaan kalap, dibuli. Ternyata sepupunya sendiri nih, Ali bin Abi Thalib. Betapa tersinggungnya. Rumah diobrak-abrik. Akhirnya terus nyari-nyari barang bukti, macam-macam begitulah. Akan terus dikejar karena tidak ada Nabi kita. Sampai Allah nanti di kisah berikutnya, sampai di Jabal Saur pun para kuda-kuda itu sudah menginjakkan di zona seperti itu, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah wallahu yu'ayyidu, Allah itu akan menguatkan, mengokohkan dan melindungi. Wala yang surunallaha man yang suruhu, Allah itu pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Itu innallaha waliyyas wa huwa yatawallas sholihin. Inna walidiyallah, waliku itu adalah Allah, pelindungku itu Allah, dan Allah lah yang akan melindungi orang-orang yang soleh. Ayat-ayat ini bagaimana agar masuk ke dalam hati kita? Itu akhirnya kita di atas keimanan, keislaman tuh
Ini resikonya, ditangkap di penjara. Kalau tidak begitu mesti direncana akan dibunuh walaupun keliru dan salah, takdirnya belum dimatikan oleh Allah. Atau diekstradisi walaupun orangnya di Indonesia, penjaranya di Guantanamo karena deliknya pasal teroris bahasa mereka. Tapi Allah itu rencana lebih kuat. Lah, ayat-ayat yang demikian ini agar Al-Quran itu bisa masuk ke dalam hati kita, kekuatan kita bangun untuk dekat kepada Allah. Nanti secara pribadi dan person pantas oleh Allah itu diberi ta'yid, diberi penguat dan pengokohan diri kita sampai urusan hidup kita toh. Itu. Nah, kadang kita ini banyak tuntutan, nggak berpikir kewajiban kita, berpikir hak kita, tapi tidak berpikir kewajiban kita. Haknya Allah itu untuk diibadahi dengan totalitas dan ditauhidkan kita hanya kepada Allah. Itu haknya Allah. Lah kita nggak berpikir kewajiban kita kepada Allah, pengennya menuntut hak. Ya musmakul, tidak masuk akal kalau muamalah seperti itu. Muamalah itu kan kalau tidak memberi kan menerima. Lah kita nggak pernah memberi haknya Allah dengan totalitas, akhirnya nggak ditolong oleh Allah. Lah begitulah para bapak, potongan kisah Nabi kita yang ketika saat itu hijrah ke Madinah, yang dari situlah nanti perjalanan beliau, Masya Allah, perputaran dunia sejarah itu akan bergerak karena nilai-nilai ajaran syariat Islam itu bermula nanti dari Madinah Al-Munawwarah. Maka benar-benar ada satu buku berkah Madinah. Madinah itu berkah sekali dan bisa menggerakkan sejarah dunia karena dakwah Islam nanti bermula dari situ, tempat Qaidah Aminah, basis teritorial yang mengawal, menjaga dan mengokohkan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi kita dan para sahabat hingga hari ini. Nah itulah sama, artinya tipenya itu sama. Nabi kita, sahabat itu kalau siap-siap untuk ditangkap, kalau tidak dipenjara mesti direncanakan dibunuh, kalau tidak dibunuh ya diekstradisi. Itu sudah pertarungan abadi. Zaman dulu begitu, hari ini begitu. Lah kita kuatkan dan minimal kita berbuat ya, mari kita berpihak kepada orang yang benar, kepada kebenaran dan pelaku kebenaran. Jangan sampai, ini paling rendah. Kalau keberpihakan kita ini keliru, sudah nanti tauhid kita rusak di hari kiamat. Rasa berpihak ini kan hati. Berpihak kita ini salah. Ini membuat rusak iman dan ibadah kita. Karena urusan tauhid, loyal, simpati dan kecintaan kita itu kita berikan ke siapa? Kepada mereka yang disebut mereka adalah para teroris yang sebenarnya pejuang untuk menegakkan keadilan, atau berpihak kepada rezim yang mereka kerjasama dengan musuh-musuh Allah, orang kafir, orang asing yang membenci Allah, Rasulullah dan umatnya Rasulullah, umat Islam ini. Ini minimal hati, ini paling rendah lah kita, iman kita rendahan, membela dengan hati dan doa. Itu jangan sampai keliru pembelaan kita kepada kebenaran dan pelaku kebenaran yang hari ini banyak ditanggapi, dipenjara dan dibunuh oleh rezim. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.